Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lailatul Nur Afifah, kelas Metodologi Penelitian B, dengan dosen pengampu Bapak Misnen Ardiansah. Di sini saya akan memaparkan proposal penelitian tesis saya yang berjudul Analisis Determinan Harga Bitcoin pada Industri Keuangan di Era Digital. Latar belakang masalah. Di era revolusi 4.0, perkembangan dunia teknologi semakin pesat dan telah membawa dunia menuju ke arah yang baru pada hampir keseluruhan aspek kehidupan manusia, termasuk dalam kegiatan ekonomi. Salah satu dari perkembangan ekonomi yang telah kita ketahui, dahulu masyarakat melakukan transaksi bisnis hanya menggunakan mata uang konvensional kartal, namun sekarang telah bergeser ke arah digitalisasi. Untuk menjawab tantangan perkembangan di era 4.0 ini, muncullah beberapa startup di bidang finansial teknologi, salah satunya ada teknologi cryptocurrency. Teknologi cryptocurrency ini sebagai instrumen transaksi virtual yang membentuk suatu jaringan terdesentralisasi, kemudian membentuk sistem transaksi dengan dihilangkannya peran dari otoritas pusat atau bank sentral yang menjadi pihak ketiga proses transaksi dan menggantinya dengan konsep kriptografi atau kode rahasia sebagai sistem keamanannya. Seperti ada Bitcoin, di sini pemicu lahirnya Bitcoin pada saat krisis ekonomi global tahun 2008 yang bermula pada krisis ekonomi Amerika Serikat, kemudian menyebar ke negara-negara lain di seluruh dunia. Selain itu, ada krisis utang negara Eropa pada tahun 2010 sampai 2013 yang menyebabkan beberapa praktisi berpaling pada mata uang konvensional dan menggunakan Bitcoin sebagai gantinya. Bitcoin ini diluncurkan pada tahun 2009 oleh seorang anonim yang menyebut dirinya sebagai Satoshi Nakamoto. Sebelum dia meluncurkan Bitcoin ini, ia terlebih dahulu mempublikasikan pemikirannya pada tahun 2008 tentang Bitcoin dalam tulisan yang berjudul Bitcoin a Peer-to-Peer Electronic Cash System. Selanjutnya, di sini ada diagram kapitalisasi pasar cryptocurrency Mei 2021, yang mana Bitcoin berada di angka 40% sebagai pemegang industri cryptocurrency terbanyak dan diyakini akan terus berkembang. Lalu pemegang kedua dan ketiga ada Ethereum sebesar 19% dan Binance Coin sebesar 4%. Serta urutan pemegang keempat dan kelima ada pada Cardano sebesar 3% dan Dogecoin sebesar 3%. Sedangkan 31% yang lainnya adalah koin-koin yang tidak menempati urutan 5 besar teratas. Di sini, industri cryptocurrency hingga 17 Mei 2021 telah tercatat ada 5.186 koin yang sudah beredar dan dipastikan akan terus bertambah. Bitcoin juga sudah dapat dilakukan untuk pembayaran online dan diterima di pasar online seperti di Overstock, Shopify, WordPress, Treehouse, dan lain sebagainya. Di sini menurut Poyser, tahun 2018, terdapat faktor yang mempengaruhi harga Bitcoin dapat dikelompokkan ke dalam faktor internal dan eksternal, di mana penawaran dan permintaan cryptocurrency adalah faktor internal yang memiliki dampak langsung pada harga pasarnya. Di sisi lain, faktor eksternal ada daya tarik popularitas, legalitas, dan beberapa faktor keuangan makro seperti suku bunga, pasar saham, dan harga emas ini. Lalu di sini ada pergerakan harga Bitcoin Januari 2009 sampai Mei 2021, di mana perbandingan harga Bitcoin dimulai dari masa tersebut terus merangkak naik ya. Awal 2013, satu Bitcoin ini disetarakan dengan barang seharga 13,4 USD. Harganya menjadi semakin naik signifikan pada awal tahun 2014, kemudian pada
awal tahun 2015 dan 2016 harga Bitcoin cenderung turun. Namun pada tahun 2017 harga Bitcoin ini benar-benar melonjak fantastis, di mana harga satu Bitcoin ini bisa setara 997 juta rupiah. Hingga 17 Mei 2021, satu Bitcoin ini seharga 43,596 dolar, setara dengan 625 juta rupiah. Di sini dapat disimpulkan bahwa permintaan akan Bitcoin dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan meskipun pergerakan harganya cenderung fluktuatif. Risk gap di sini yang pertama ada Bank Indonesia belum mengakui dan bahkan melarang Bitcoin dalam segala transaksi karena bukan merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia. Namun permintaan akan Bitcoin dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan meskipun pergerakan harga cenderung fluktuatif. Serta saat ini Bitcoin lebih banyak diminati karena keunggulan-keunggulan yang ditawarkan, seperti tidak adanya pihak ketiga yang akan menambah beban biaya serta mudahnya akses untuk mendapatkan Bitcoin ini sendiri. Penelitian yang membahas tentang faktor yang mempengaruhi harga Bitcoin dan indikator faktor eksternal atau faktor keuangan makro dan supply demand masih dianggap relatif jarang. Di sini peneliti memandang perlu diadakan penelitian mengenai determinan harga Bitcoin dari tahun 2017 hingga April 2021. Tujuan penelitian ini ditujukan untuk menganalisis determinan harga Bitcoin menggunakan variabel independen, yaitu ada total Bitcoin, jumlah transaksi, biaya per transaksi, dan harga emas dengan metode Error Correction Model atau ECM. Landasan teori yang pertama ada uang. Di sini menurut Nopirin, uang merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai atau diterima untuk melakukan pembayaran baik barang, jasa maupun hutang. Fungsinya di sini sebagai satuan pengukuran nilai, sebagai alat tukar menukar, dan sebagai alat penyimpan atau penimbun kekayaan. Selain itu ada jenis uang. Di sini ada full bodied money yang merupakan uang yang nilai intrinstiknya sama dengan nilai nominalnya seperti emas dan perak. Sedangkan representative full bodied money di sini uang yang nilai intrinstiknya lebih kecil dari nominalnya seperti uang kertas. Dan yang ketiga ada credit money, jenis uang yang nilainya sebagai uang lebih besar daripada nilainya sebagai barang. Selanjutnya ada teori moneter. Teori moneter merupakan teori mengenai permintaan dan penawaran uang beserta interaksi keduanya. Di sini teori permintaan uang dibagi menjadi 3, ada teori klasik, teori Keynes, dan teori perkembangan Keynes. Teori klasik dibagi menjadi 2, ada Irving Fisher dan Cambridge. Irving Fisher mengasumsikan bahwa keberadaan uang pada hakikatnya adalah flow concept, yaitu keberadaan uang atau permintaan uang tidak dipengaruhi oleh suku bunga, tetapi besar kecilnya uang akan ditentukan oleh kecepatan perputaran uang tersebut. Sedangkan menurut Cambridge, permintaan uang tunai dipengaruhi oleh tingkat bunga, jumlah kekayaan yang dimiliki, harapan tingkat bunga, masa yang akan datang, dan tingkat harganya. Di sini jika teori Irving Fisher adalah flow concept dan didasarkan pada pendekatan transaksi, sedangkan teori Cambridge adalah stock concept dan didasarkan pada pendekatan kebutuhan masyarakat memegang uang tunai tersebut. Selanjutnya ada teori Keynes. Di sini uang dianggap sebagai uang pada teori permintaan uang, dianggap sebagai penyimpanan nilai atau strong of value dan bukan hanya sebagai alat tukar. Di sini juga Keynes menyatakan bahwa pilihan seseorang itu dapat dipengaruhi oleh 3 motif. Yang pertama ada motif transaksi, yang kedua motif berjaga-jaga, yang ketiga ada spekulasi. Lalu perkembangan teori Keynes, di sini ada menurut Baumol dan Tobin dan Friedman.
Jika menurut Baumol, permintaan uang pada masyarakat seperti permintaan terhadap persediaan yang setiap saat digunakan untuk memenuhi kebutuhan juga dalam pengelolaan dibutuhkan biaya. Oleh karena itu, dibutuhkan jumlah persediaan yang optimum atau biaya minimumnya. Menurut Tobin, ketidakbersamaan pengeluaran dengan penerimaan penghasilan memaksakan individu untuk menyediakan alat pembayaran guna membiayai transaksinya. Jika menurut Friedman, uang merupakan salah satu bentuk kekayaan, seperti halnya bentuk-bentuk kekayaan yang lain, misalnya surat berharga dan tanah. Selanjutnya ada teori penawaran uang. Di sini ada penawaran uang tanpa bank, yaitu jumlah uang beredar dapat naik apabila ada surplus neraca pembayaran atau karena produksi emas meningkat. Contohnya ditemukan tambang baru, begitu pula sebaliknya. Maka penawaran uang akan secara otomatis menyesuaikan diri dengan kebutuhan atau permintaan akan uang, sehingga harga emas secara otomatis selalu mencapai kestabilannya. Dan selanjutnya ada teori penawaran uang modern. Di sini yang ketiga ada digital currency, virtual currency, dan cryptocurrency. Menurut IMF, International Monetary Fund, digital currency merupakan representasi nilai digital yang dikeluarkan oleh pengembang swasta dan dalam mata uang unit akun itu sendiri. Dalam konsep digital currency dilihat pada taxonomy virtual currencies ini, terdapat virtual currency yang mana cryptocurrency termasuk di dalamnya. Selain virtual currency, di dalam digital currency juga terdapat electronic money. Perbedaan antara virtual currency dengan electronic money adalah penerbitnya, di mana penerbitan electronic money diregulasi oleh pemerintah dan menggunakan mata uang negara tersebut. Lalu ada virtual currency, merupakan representasi digital dari suatu nilai yang diterbitkan oleh developer swasta dengan penentuan denominasi dalam suatu unit yang terpisah. Sedangkan cryptocurrency adalah mata uang digital yang tidak diregulasi oleh pemerintah dan tidak termasuk mata uang resmi. Selanjutnya ada Bitcoin yang merupakan salah satu mata uang virtual hasil kriptografi yang dianggap sebagai awal mula dari cryptocurrency atau bisa disebut sebagai ayah cryptocurrency. Di sini teknologi Bitcoin yang pertama ada kriptografi kunci asimetri yang mana setiap Bitcoin dihubungkan dengan kunci publik elliptical curve digital signature algoritma atau disingkat ECDSA. Nah, saat ini Bitcoin akan dibuat pesan transaksi yang berisi kunci publik penerima, jumlah koin, serta tanda tangan pengirim untuk selanjutnya dipublikasi atau broadcast ke setiap pengguna protokol Bitcoin untuk diperiksa keabsahan pemilik berdasarkan tanda tangan pengirim dan nilai saldo pengirim. Histori lengkap transaksi disimpan seluruh pengguna agar semua pihak mampu memverifikasi kepemilikan Bitcoin ini. Selanjutnya ada fungsi hash yang merupakan fungsi yang menerima masukan string sepanjang apapun dan akan mengembalikan message di guess dengan panjang yang tetap. Fungsi hash memiliki sifat satu arah karena message digest memiliki panjang yang tetap dan masukan dapat memiliki panjang yang bervariasi. Fungsi hash tidak tepat untuk disebut sebuah proses enkripsi karena tidak memiliki kunci walaupun message digest sudah tidak memiliki makna. Selanjutnya ada hashcash yang mana merupakan jenis proof of work yang diimplementasikan di Bitcoin. Selain itu, protokol ini juga diaplikasikan untuk menyaring surel yang datang ataupun pesan yang ditunjukkan ke alamat IP atau internal protokol. Yang keempat ada proof of work, sebuah fungsi atau protokol yang diharapkan mampu menggagalkan denial of service ataupun berbagai pengguna jasa yang berlebihan seperti spam, dengan menuntut sebuah pekerjaan dilakukan oleh pengguna jasa sebelum menggunakan jasa tersebut. Biasanya mengakibatkan waktu proses saat dilakukan
komputer itu menjadi lama gitu ya. Lalu ada mekanisme Bitcoin, ada yang pertama mining atau pertambangan, exchange, alat tukar, commerce, perdagangan, dan investment atau investasi. Penyimpanan Bitcoin pada software wallet, mobile wallet, dan web wallet. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi harga Bitcoin. Menurut Poyser 2018 menyatakan bahwa penentuan harga kripto dapat dikelompokkan ke dalam faktor internal dan eksternal seperti tabel di bawah ini ya. Dan di penelitian ini diambil 4 faktor. Yang pertama total Bitcoin yang merupakan keseluruhan jumlah atau banyaknya Bitcoin yang beredar di pasar cryptocurrency dalam satuan BTC. Jumlah total Bitcoin yang sudah beredar ada 18,3 juta koin dalam sirkulasi dengan 12,5 Bitcoin baru tercipta atau ditambang setiap 10 menitnya. Info dari blockchain info pada tahun 2021. Kedua, ada jumlah transaksi adalah banyaknya transaksi Bitcoin yang terjadi setiap harinya. Dan yang ketiga ada biaya per transaksi Bitcoin yang merupakan bayaran yang diberikan kepada miner atau penambang untuk operasional sistem Bitcoin dinyatakan dalam USD. Biaya per transaksi ini akan diberikan pada satu blok bukan kepada satu penambang. Dan yang keempat ada harga emas yang merupakan jumlah yang harus dibayarkan untuk mendapatkan emas dalam satuan USD. Bitcoin ini sering disandingkan dengan emas karena dianggap sebagai sebuah komoditas karena banyak dicari sebagai alat investasi. Selanjutnya ada pandangan negara Indonesia dan Islam mengenai Bitcoin. Pandangan Indonesia dalam peraturan resmi pemerintah Indonesia mengenai mata uang menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan selanjutnya disebut rupiah. Kemudian ada pernyataan Bank Indonesia dalam siaran pers Bank Indonesia nomor 16 yang menyebutkan bahwa pihak Bank Indonesia menegaskan bahwa resiko yang timbul atas penggunaan Bitcoin atau virtual currency lainnya menjadi tanggung jawab pengguna dan pemerintah Indonesia tidak bertanggung jawab atas resiko yang mungkin terjadi yang dialami oleh pengguna tersebut. Di sini terdapat 3 alasan yang membuat cryptocurrency diperbolehkan dan masuk sebagai komoditas bursa berjangka. Yang pertama, kripto merupakan produk yang tidak diintervensi pemerintah, diantaranya melalui pemberian subsidi. Yang kedua, produk berjangka bersifat volatility. Dan yang ketiga, kripto merupakan supply and demand yang cukup besar sehingga masuk dalam kategori komoditas bursa berjangka. Sedangkan dalam pandangan Islam, para ekonom Muslim sepakat dengan mengatakan bahwa uang ini adalah masalah terminologi. Transaksi uang elektronik harus terhindar dari antara lain ada riba, goror, maisir, tadlis, riswa, dan israf. Serta menurut Fatwa DSN MUI nomor 111 tahun 2017 tentang uang elektronik syariah, menegaskan bahwa cryptocurrency Bitcoin hukumnya adalah mubah sebagai alat tukar bagi yang berkenan untuk menggunakannya dan mengakuinya ya. Serta dalam hal sebagai investasi hukumnya adalah haram karena cryptocurrency hanya sebagai alat spekulasi bukan untuk investasi, hanya alat permainan untung rugi bukan bisnis yang menghasilkan. Penelitian terdahulu ada penelitian Guizani dan Nafti 2019 yang menunjukkan bahwa jumlah alamat, indikator daya tarik, dan kesulitan penambangan memiliki dampak signifikan pada harga Bitcoin dengan variasi dari waktu ke waktu. Selanjutnya ada penelitian Sukamulja dan Sikora tahun 2018 menunjukkan bahwa indikator makroekonomi diwakili oleh DIJIA, permintaan Bitcoin dan harga emas mempengaruhi fluktuasi harga Bitcoin jangka pendek dan jangka panjang. Selanjutnya ada penelitian Narayan, Rahma, dan Setiawan pada tahun 2019 menunjukkan bahwa perkembangan harga Bitcoin ditemukan bukti kuat mengarah pada pertumbuhan inflasi, apresiasi mata uang, dan penurunan perputaran uang. Selanjutnya ada perumusan hipotesis dan rangka teoritis. Bagian rangka
teoritisnya seperti digambar. Lalu hipotesis 1, total Bitcoin berpengaruh negatif terhadap harga Bitcoin. H2, jumlah transaksi berpengaruh positif terhadap harga Bitcoin. H3, biaya per transaksi berpengaruh negatif terhadap harga Bitcoin. Dan keempat, harga emas berpengaruh negatif terhadap harga Bitcoin. Metodologi penelitian menggunakan metode deskriptif kuantitatif, jenis dan sumber data, data sekunder time series dari 1 Januari 2017 sampai 30 April 2021. Sumber data dari web blockchain.info dan ID Investing. Di sini diambil dari data time series dari 1 Januari 2017 dikarenakan melihat dari historis harga Bitcoin waktu itu benar-benar melonjak fantastis menurut laman blockchain.info. Lalu populasi dan sampelnya, populasi periode pengamatan dari tahun 2008 sampai 2021, sampel periode 1 Januari 2017 sampai 30 April 2021. Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi berupa data dokumen dari blockchain.info dan id.investing. Definisi operasional variabel penelitian, harga Bitcoin, harga jumlah yang harus dibayarkan untuk mendapatkan satu Bitcoin dalam satuan USD, total Bitcoin, jumlah atau banyaknya Bitcoin yang beredar di pasar dalam satuan BTC atau koin, jumlah transaksi, banyaknya transaksi Bitcoin yang terjadi setiap harinya dalam satuan kali. Biaya per transaksi adalah biaya yang diberikan kepada miner atau penambang untuk menjalankan sistem Bitcoin dalam USD. Harga emas, jumlah yang harus dibayarkan untuk mendapatkan emas dalam satuan USD. Teknik analisis data ada error correction model, yang mana merupakan teknik untuk mengkoreksi ketidakseimbangan jangka pendek menuju keseimbangan jangka panjang. Selain itu, dapat menjelaskan hubungan antara terikat dengan pubah bebas pada waktu sekarang dan waktu yang lalu atau lampau. Di sini pertama digunakan uji stasionaritas atau uji root test. Selanjutnya ada uji derajat integrasi, uji kointegrasi, uji asumsi klasik, dan yang terakhir pengujian hipotesis. Mungkin sekian dari saya. Maaf jika banyak salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.